Pierre-Emerick Aubameyang optimis bahwa Gabon ke Piala Dunia. Pierre-Emerick Aubameyang menegaskan bahwa Gabon bertekad penuh untuk bisa meraih kemenangan saat menghadapi Kenya dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia optimis timnya bisa mencetakkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Saat ini Gabon menempati peringkat kedua dalam grup F dengan koleksi 12 poin dari 5 pertandingan. Mereka hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen yakni Pantai Gading. Rekor buruk Thiago Motta jadi faktor utama pemecatan. Juventus resmi memecat Thiago Motta setelah serangkaian hasil yang kurang maksimal. Klub kini resmi menunjuk Igor Tudor sebagai penggantinya. Motta sebenarnya hanya kalah 8 kali selama melatih Juventus, namun jumlah kemenangan yang ia raih sangatlah dikit. Dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, Juventus hanya menang 18 kali. Jumlah ini membuat catatan presentase kemenangan Motta tergolong buruk. Situasi ini membuat Juventus tidak bisa mempertahankan Motta lebih lama. Mereka pun bergerak cepat menunjuk Tudor sebagai pelatih baru. Semifinal UEFA Nations League, Jerman bertemu dengan Portugal, Spanyol ketemu dengan Prancis. Jerman akan bertemu dengan Portugal di laga semifinal. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Denmark 5-2. Sedangkan di partai lain, Prancis menjadi lawan dari Spanyol di laga semifinal. Sebelumnya Les Bleus berhasil mengalahkan Kroasia lewat adu penalti. Fase semifinal berlangsung pada tanggal 4 dan juga 5 Juni, dan duel cuma berlangsung 1 kali karena Jerman ditetapkan sebagai tuan rumah. Manchester United sudah punya nomor 10 yang baru. Setelah Rashford, pertanyaan besar kini muncul. Siapa yang akan meneruskan warisan nomor punggung 10? Dan salah satu kandidat terkuatnya adalah Amad Diallo yang telah menunjukkan performa impresif sebelum mengalami cedera pergelangan kaki. Sejak didatangkan dari Atlanta di tahun 2021, Amad terus berkembang sebagai salah satu pemain berbakat di skuad United. Dengan torehan 9 gol dan juga 7 assist di musim ini, pemain asal Pantai Gading itu telah membuktikan kualitasnya dan bisa menjadi sosok yang layak mengenakan nomor punggung 10. Arne Slot ingatkan Liverpool. Tim asuhan dari Arne Slot akan kembali dari jeda internasional dengan keunggulan 12 poin di puncak klasemen dan hanya menyisakan 9 pertandingan menuju garis akhir. Arne Slot sadar betul bahwa kegagalan dalam perebutan gelar juara musim ini bisa menjadi luka yang sulit dilupakan. Ia pun menegaskan pentingnya pendekatan menyerang sebagai filosofi utama dalam permainannya. Liverpool harus tetap waspada karena Arsenal akan menjadi ancaman terbesar dalam perburuan gelar di musim ini. Cedera tidak parah, Alisson Becker siap perkuat Liverpool. Pendukung Liverpool bisa bernafas lega. Kiper mereka yakni Alisson Becker dipastikan tidak mengalami masalah serius dengan cederanya. Ternyata dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera yang dialami oleh sang kiper tidaklah parah, sehingga ia tidak perlu absen lama untuk pemulihan dari cederanya tersebut. Sang kiper sendiri dilaporkan bisa langsung bermain setelah jeda internasional karena kondisi cederanya sama sekali tidak serius. Arsenal siap jual 7 pemain untuk perkuat tim musim depan. Arsenal berencana untuk bisa menjual 7 pemain untuk bisa mengumpulkan dana segar. Di antara nama-nama yang berpotensi dilepas adalah Alexander Zinchenko, Jakub Kiwior, dan juga Leandro Trossard. Selain itu ada nama Fabio Vieira yang sedang dipinjamkan ke Porto yang berpotensi dijual. Arsenal juga berharap bisa mendapatkan 17 juta euro dari penjualan Nuno Tavares dan juga Albert Sambil Lokonga. Reiss Nelson yang sedang dipinjamkan ke Fulham kemungkinan besar akan mencari klub baru di musim panas ini. Arsenal juga akan melepas beberapa pemain yang kontraknya habis, termasuk diantaranya adalah Kieran Tierney, Thomas Partey, dan juga Jorginho. Manchester City siap cuci gudang, Manuel Akanji ditawarkan ke Real Madrid. Juara bertahan Liga Inggris yakni Manchester City dikabarkan tengah menawarkan Manuel Akanji ke Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas tahun ini. Sebagai respon terhadap performa buruk timnya, Guardiola secara terbuka memperingatkan bahwa beberapa pemain senior akan dilepas di musim panas ini sebagai bagian dari perombakan tim. Man City tampaknya aktif mencari klub baru bagi sejumlah pemain mereka. Kevin De Bruyne, Ederson, Jack Grealish, Mateo Kovacic, dan juga Nathan Ake disebut-sebut bisa menjadi bagian eksodus besar-besaran bersama Kanji.
bakal berusia 40 tahun, Luka Modric belum pikirkan pensiun. Gelandang Madrid yakni Luka Modric sama sekali belum memikirkan pensiun. Padahal sang pemain akan berusia 40 tahun di September tahun ini. Modric masih bermain reguler untuk Madrid di usia 39 tahun. Sedangkan kontrak Modric sendiri bersama Real Madrid akan berakhir di akhir musim. Tetapi sang pemain ingin pensiun bersama Los Blancos, namun untuk tidak saat ini. Antoine Griezmann dilaporkan siap tinggalkan Atletico. Media kenamaan Spanyol Cadena Ser melaporkan Antoine Griezmann telah siap meninggalkan Atletico Madrid. Mereka memprediksi bahwa Griezmann bakal henggang di akhir musim nanti. Griezmann sebenarnya masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga musim panas 2026. Akan tetapi penyerang berpaspor Prancis tersebut nampaknya sudah siap angkat kaki dan mencari tantangan yang baru. Dalam laporannya dari Cadena Ser menyebut, Griezmann sangat mempertimbangkan opsi melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Dan nama Los Angeles FC pun dikabarkan siap menampung Antoine Griezmann. Inter Milan bidding Arda Güler jika gagal datangkan Nico Bass. Inter Milan berusaha untuk bisa mendatangkan Nico Bass. Gelandang Como itu jadi target utama mereka di musim panas nanti. Menurut laporan dari Tuttosport, kepindahan dari Bass ke Inter tidak sepenuhnya mudah. Real Madrid dikabarkan masih memiliki opsi pembelian kembali. Jika Madrid memilih mengaktifkan klausul tersebut, maka Inter harus mencari alternatif yang lain. Dan nama Arda Güler masuk ke dalam daftar incaran mereka sebagai alternatif. Tak sekedar wacana, MU mulai bergerak dengan transfer kiper timnas Inggris. Kabar ketertarikan MU terhadap James Trafford nampaknya benar adanya. Setan Merah dilaporkan mulai bergerak untuk bisa mendapatkan jasa dari sang kiper. ETC melaporkan MU juga menjalin komunikasi dengan Burnley dan mereka mulai menanyakan ketersediaan dari sang kiper di musim panas nanti. James Trafford sendiri masih terkait kontrak bersama Burnley hingga tahun 2027. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 30 juta pound sterling di musim panas nanti. Diincar MU, striker Frankfurt siap pindah. Ada kabar baik datang dari MU. Striker incaran mereka yakni Hugo Ekitike dilaporkan siap pindah untuk musim panas nanti. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan kabar baik kepada MU bahwa sang striker dilaporkan siap pindah di musim panas. MU dan juga beberapa klub Liga Inggris lainnya harus siap keluar uang yang banyak untuk bisa mendatangkan sang pemain yang dikabarkan masih terkait kontrak bersama Frankfurt hingga tahun 2029, sehingga mahar transfernya kini diperkirakan sekitar 60 juta euro. Alan Shearer sarankan Liverpool datangkan Delap gantikan Nunes. Alan Shearer menilai Liverpool bakal melepas Darwin Núñez untuk musim panas nanti. Ia pun menyarankan si Merah mendatangkan Liam Delap sebagai pengganti dari Núñez. Delap sendiri tampil apik bersama FC Stone di musim ini. Penyerang 22 tahun tersebut telah membuat 10 gol di musim ini. Liverpool akan membutuhkan penyerang tengah, kata dari Shearer dalam podcast bersama The Rest is Football. Barcelona siap ajukan tawaran baru untuk gelandang The Magpies. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona telah lama memantau Sandro Tonali dan kini telah kembali menunjukkan ketertarikan untuk bisa mendatangkannya. Newcastle sendiri mengeluarkan dana mencapai 55 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan Tonali di tahun 2023. Oleh karena itu, jika mereka mempertimbangkan untuk melepasnya, klub dipastikan akan menuntut harga yang jauh lebih tinggi dari biaya transfer awal. Barcelona jual murah, Ferran Torres langsung jadi target dua raksasa Liga Inggris. Menurut laporan dari Viayas, Liverpool dan juga Manchester United tengah memantau situasi dari Ferran Torres di Barcelona. Meskipun telah mencetakkan 13 gol dan juga 3 assist di musim ini, pemain 25 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di bawah asuhan dari Hansi Flick. Barcelona dikabarkan siap melepas Torres dengan harga kisaran 21 juta euro, angka yang terbilang cukup murah untuk pemain berpengalaman seperti dirinya. Keunggulan utama Torres adalah kemampuan bermain di berbagai posisi. Ia bisa dimainkan sebagai winger kanan, winger kiri, dan juga striker nomor 9.
Chelsea calon pengganti Francesco Acerbi di Inter Milan. Inter Milan tengah mencari bek baru untuk musim depan dan nama Chelsea dari Venezia kini masuk ke dalam daftar target mereka. Dengan usia Francesco Acerbi yang kini sudah menginjak 37 tahun dan juga Stefan De Vrij yang kini menginjak 33 tahun, Inter dikabarkan butuh regenerasi di lini belakang dan nama Chelsea dianggap sebagai kandidat potensial untuk bisa memperkuat pertahanan Nerazzurri. Inter sendiri memiliki hubungan baik dengan Venezia dalam urusan transfer. Ini bisa mempermudah negosiasi jika mereka serius mendatangkan kapten timnas Indonesia tersebut. Bek berusia 24 tahun itu punya pengalaman menghadapi striker-striker top. Jika bergabung, ia bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang dari Inter Milan. Patrick Kluivert buka opsi Emil Audero gantikan Martin Pas. Pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert membuka kemungkinan untuk bisa melakukan rotasi kiper skuad Garuda untuk laga menghadapi Bahrain di hari Selasa dan nama Emil Audero bisa menggantikan Martin Pas di pos tersebut. Pas tengah dalam performa yang buruk usai kebobolan 5 gol saat timnas Indonesia dikalahkan Australia 5-1. Selalu ada kemungkinan, tentu saja, ujar dari Patrick Kluivert. Indonesia versus Bahrain, duel sengit perebutan tiket Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan juga timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di hari Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa mengamankan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan mampu menjadi suntikan semangat bagi para pemain timnas Garuda.